Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali di malam Ahad Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, ya tentunya dalam rangka untuk saling munasohah, saling bernasihat, menasehati, saling mudarasah, saling belajar, ya karena di sini tidak ada yang lebih dari selainnya, sama-sama kita belajar. Harapannya ya sebagaimana sudah mungkin disampaikan oleh beberapa asatidzah Semarang bahwa kewajiban menuntut ilmu menjadi hal yang utama terutama di dalam hal agama Islam. Ya, kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhlas sekalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, yang terakhir kita bahas adalah fungsi niat gitu kan. Fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi niat adalah membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Artinya kita bedakan antara misalnya sholat 2 rakaat subuh dengan sholat sunnah fajar. Yang membedakan adalah niat. Mbak di sini aja mungkin, Mbak. Monggo. Baik. Nah, kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasul mengatakan dan setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Diniatkannya. Artinya apa? Ini adalah niat masing-masing orang dan kita kemarin sudah katakan ada niat lillahi ta'ala, dan yang kedua ada niat amal. Niat lillah itu terkait pelajaran atau terkait akidah, kalau niat amal terkait fikih, berarti lillahi ta'ala itu sah atau tidaknya dia dapat pahala atau dosa. Kalau niat fikih berarti sah atau tidaknya sebuah amalan. Nah di sini makanya setiap orang berbeda-beda Pak kadar niatnya, kadar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan di bab syarat-syarat niat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi orang yang sama-sama sholat di masjid bisa jadi nilai pahalanya berbeda. Karena yang satu niatnya karena Allah, yang satu sekedar ikut-ikutan. Datang ke majelis ilmu malam ini pun pahalanya berbeda-beda. Ada yang benar-benar pengen belajar bisa jadi nilainya atau pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ada mungkin yang nyoba gitu kan. Ya, niatnya dari awal coba hadir dan lain sebagainya. Nah, ini itu terkait dengan niat. Jadi niat itu Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya, dan ini adalah dari sisi fikih. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ini terkait dengan ya akidah. Ya, artinya dia untuk Allah atau bukan. Nah, ini yang kedua. Kemudian di sini ya, Rasul memberikan contoh adalah hijrah. Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Apabila hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya maka dia ya dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat hijrahnya karena dunia yang dia cari atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, nah di sini ikhwas sekalian, Rasul memberi contoh hijrah. Hijrah itu apa? Ya, hijrah itu secara bahasa artinya tarkun, meninggalkan. Ya. Sedangkan secara istilah, ya, secara istilah itu hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada hijrah ma'nawi, ada hijrah hakiki. Hijrah hakiki jelas al-intiqalu min baladil kufri ila biladil Islam atau min ila baladil Islam. Hijrah yang hakiki ya jelas, yaitu apa? Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Sedangkan hijrah yang manawi artinya apa? Ya al-intiqalu minal ma'siyah ila ta'ah. Berpindah yang dulunya suka maksiat jadi orang yang taat. Nah, ini namanya hijrah. Ya, ini namanya hijrah. Nah, seperti itu. Ya. Taib. Ya. Maka hijrah ini apakah wajib atau sunnah? Ya, apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Dalam arti ya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam itu hukumnya wajib apa sunnah? Gitu. Maka semua tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia bisa menampakkan syiar Islam, bahkan menjadi wasilah orang-orang memeluk Islam, maka dia tidak diwajibkan hijrah. Justru keberadaan dia di situ bermanfaat. Tapi kalau ternyata di situ dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, sholat sulit gitu kan, puasa nggak bisa, ya mau sholat Jumat ya nggak bisa dan lain sebagainya, maka ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Artinya apa? Wajib hijrah. Ya, wajib hijrah di sini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menampakkan atau melakukan ajaran Islam di negeri tersebut. Nah, di sini mungkin akan berbeda kalimat atau berbeda pendapat tentang negeri kafir atau negeri Islam. Gitu kan. Ya. Kalau jelas ahlu sunnah wal jamaah selama di situ mayoritasnya muslim dan bisa melaksanakan ajaran Islam dengan mudah, azan tidak dilarang, sholat tidak dilarang, berarti itu negeri Islam. Gitu kan. Berbeda dengan pandangannya orang-orang Khawarij, gitu. Orang-orang yang suka mengkafirkan. Ya, maka orang seperti itu bahkan negeri Saudi pun dianggap kafir. Ya, karena apa? Misalnya mereka mengatakan Raja Salman berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti negeri itu adalah negeri kafir. Nah, ini perbedaan pendapatnya di situ, dan perbedaan ini bisa membahayakan gitu kan. Ya, karena dia akan mengatakan bahwasanya setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah fahuwa kafir.
ya berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dia kafir. Langsung semuanya dijebret kafir semua. Ya, akhirnya melakukan bom bunuh diri. Akhirnya macam-macam. Nah, ini keyakinan orang-orang Khawarij. Jangankan negeri kita atau negerinya Saudi, negerinya Raja Salman misalnya. Dulu Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Hasan Husain, istrinya ya adalah Fatimah. Ya, subhanallah, karena beliau menyerahkan ya permusyawaratan dan genjatan senjata kepada ya sahabat yang lain, dianggap oleh orang-orang Khawarij Ali telah kafir. Naudzubillah. Ini sekelas Ali bin Abi Thalib loh. Ya sudah dikafirkan oleh mereka, sehingga mereka berkumpul bahkan untuk memberontak Ali bin Abi Thalib. Ya, apalagi negeri-negeri yang lainnya. Maka kalau kita bicara negeri kafir atau negeri Islam, ya tentunya ya Indonesia masih disebut negeri Muslim. Ya, sekarang kalau dikatakan kafir, kemana lagi kita akan berhijrah? Ya, kemana lagi akan berhijrah? Negeri Saudi aja dianggap kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka hati-hati dengan ya keyakinan orang-orang tersebut. Ya. Nah, ikhwas sekalian, ya di sini ya Rasul memberikan contoh saja. Ini hanya sekedar contoh hijrah loh. Hijrah itu bisa bernilai pahala, tapi di sisi lain hijrah itu bisa bernilai dosa. Gitu. Artinya dia nggak dapat apapun. Ya, seseorang hijrah, ya, ada sebagian riwayat mengatakan ada seseorang hijrah karena sebab Ummu Qais. Ya, laki-laki pengen hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita. Meskipun riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Artinya ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah kok pengen nikah, ya udah dapatnya cuma itu gitu loh. Ya. Atau misalnya saya pengen hijrah ke Madinah karena di sana perdagangannya lebih mudah dan lain sebagainya. Berarti ya karena itu, bukan karena Allah dan Rasulnya. Ya, ini sekedar contoh saja bahwasanya ya kalau kita ya dalam mengamalkan niat itu seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan ini ada di dalam kitab sahih keduanya. Yang mana kedua kitab yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih yang telah diciptakan. Ya, makanya sebagian ashahul kutub ba'da kitabillah. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun tentunya ada kekurangan di situ. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tetap saja ada kekurangan. Kenapa? Ya tentunya untuk menunjukkan kesempurnaan hanya milik Allah dan kesempurnaan hanya kitab Allah Subhanahu wa taala, hanya Al-Qur'an. Jadi kalau kitabnya Bukhari juga 100% tanpa ada kesalahan, ya tidak mungkin. Karena itu adalah buatan manusia. Tetapi kalau kita katakan dalam menyesuaikan derajat hadis, kalau ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berarti hadis itu insya Allah kategori hadis yang sahih. Berbeda kalau riwayat Imam Bukhari tapi di dalam kitab beliau yang lain ada ini. Beliau punya kitab namanya Adabul Mufrad. Ya, maka belum tentu sahih, betul. Tapi kalau Imam Bukhari meletakkannya di dalam sahih, berarti ya itu adalah hal yang sahih. Kenapa? Ya, karena Imam Al-Bukhari ketika meletakkan satu hadis di dalam kitab beliau mensyaratkan benar-benar ketat syaratnya. Ya, syaratnya benar-benar satu, dia harus ketemu dengan yang meriwayatkan. Ya, jadi kalau si fulan yang riwayatkan ke ayah harus ketemu gitu. Ya, kemudian akhlaknya dan muruahnya benar. Ya, ada kalau kita lihat ada
mendatangi seseorang periwayat hadis, ternyata dia menipu binatang misalnya. Sini kamu sini, ya dikasih iming-iming apa supaya mendekat, ya supaya mau dikasih makanan, ternyata nggak dikasih makanan, dusta, maka akan ditinggalkan. Ya, maka akan ditinggalkan. Kenapa? Sama binatang aja dusta. Ini loh bagaimana Imam Bukhari meletakkan sahihnya. Ya, taib. Berbeda dengan Imam Muslim. Kenapa kita katakan Sahih Bukhari itu lebih asah daripada Muslim? Kalau Al-Imam Muslim itu mencukupkan orang hidup sezaman, berarti itu boleh meriwayatkan. Misalnya fulan A meriwayatkan dari B. Kalau Imam Bukhari syaratnya ini keduanya harus ketemu. Tapi kalau Al-Imam Muslim yang penting hidup satu zaman. Meskipun tidak tidak disebutkan bertemu dan lain sebagainya, maka lebih sahih kitab Sahih Bukhari dari sisi ini. Tetapi tentunya kalau di dalam susunan hadis, maka Al-Imam Muslim lebih rapi, ya, lebih rapi dibanding dengan Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Bukhari itu babnya mencar-mencar. Ya, bisa jadi nggak ada hubungannya dengan bab tersebut dan lain sebagainya. Berbeda dengan Imam Muslim. Ala kullin, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak seperti Al-Quran tentunya, yang tentunya sempurna 100%. Nah, selanjutnya, ya, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim berarti. Ya, maka di sini kita mulai mengambil faedah hadisnya. Ya, faedah hadis dari hadis pertama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Yang pertama, hadzal hadisu ahadul ahadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah sumber dari agama Islam. Inti dari agama Islam. Kenapa? Ya, qala ulama madarul Islam ala haditsain. Inti agama Islam itu ada di dalam dua hadis. Ada di dalam dua hadis. Hadis yang pertama hadis ini, yaitu hadis tentang niat. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul mengatakan barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi hadis niat itu terkait hati, sedangkan hadis Aisyah tentang permasalahan amalan harus ada contohnya dari Nabi, itu adalah ya amalan anggota badan. Artinya ini masuk dalam kategori syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amalan. Bahwa orang beramal disebut beramal soleh kalau terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas diambil dari hadis niat, ittiba mengikuti Rasul diambil dari hadis Aisyah ini. Ya, maka ikhlas kalian di sini Syekh Utsaimin mengatakan, ya, kalau ada seseorang ikhlas, benar-benar ikhlas, tetapi amalannya nggak ada contohnya, pasti amalan tersebut tertolak. Atau yang kedua, ya, orang itu beramal ada contohnya, tetapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut pasti tertolak. Ya, ini, ya, makanya di sini kita katakan setiap amalan kalau disebut amal soleh dia harus ikhlas, ya, kemudian ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tentang hadis yang kedua ini, hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna, insya Allah kita akan bahas di hadis yang kelima. Kalau tidak salah di hadis yang kelima, insya Allah. Nah, ya, baik. Maka dari sini ikhlas kalian, amalan itu harus ikhlas. Bagaimana kalau amalan itu tercampur dengan riya?
ya tercampur dengan riya. Ya, maka riya itu ada dua hal ya Pak ya. Yang pertama memang dari awal niatnya bukan untuk Allah. Maka ini jelas masuk ke dalam kategori syirik besar. Ya. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik kan memang dari awal ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena supaya dilihat ya para sahabat sehingga tidak dibunuh. Ya, maka hukumannya apa? Ya, fidarkil asfali minan nar. Dia itu berada di dalam keraknya penghuni neraka. Nah, kemudian ya, yang lainnya adalah kalau dia tercampurnya dengan riya, tapi bukan dari awal gitu. Dia awalnya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tengah jalan tercampur dengan yang namanya riya. Nah, ini kondisinya ada dua. Kalau dia lawan berarti tidak akan hilang pahalanya. Tapi kalau dia ikuti maka pahalanya jadi hilang semuanya. Nah ini. Ya lagi sholat niatnya karena Allah nih. Tapi tiba-tiba ya kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid biasa aja niatnya karena Allah. Tiba-tiba di sampingnya ngelihat, wih teman saya tuh gitu. Wah ini mulailah di situ ada temennya loh. Setan bisikin ada temennya. Kamu harusnya sholatnya lebih khusyuk lah. Gitu. Nah di sini nih mulai mau muncul riya. Kalau dia lawan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Tapi kalau diikuti maka ya hilanglah seluruh pahala atau amalan tersebut. Nah, ya. Berbeda kalau dari awal niatnya untuk Allah sampai selesai. Ya, sampai selesai diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai beramal, tiba-tiba ada orang yang memujinya. Masya Allah, rajin banget ya sholatnya gitu kan. Ya rajin banget sholatnya dan lain sebagainya. Dan dia pun gembira dengan hal tersebut. Maka ini boleh dan Nabi mengatakan tilka ajilu busra, itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Ya tapi memang dari awal sampai akhir niatnya karena Allah. Tapi begitu selesai kok ada orang yang memuji dia kemudian bergembira dengan pujian tersebut, maka ini adalah hal yang ya tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian selanjutnya ya faedah yang selanjutnya tentunya kita menambahkan dari yang lain, yaitu tentang permasalahan syarat sah niat. Ya syarat sah niat. Apa syarat sahnya niat? Yang pertama adalah ya Islam. Ya harus Islam. Fala tasihun niyah min kafir. Tidak sah niat dari orang kafir. Ya, dan ini sebagian ulama menjadikan bahwasanya salah satu syarat diterimanya ibadah jelas dia harus memeluk Islam. Ya, memeluk Islam terlebih dahulu. Makanya sebagian menjadikan syarat diterimanya ibadah Islam, ikhlas dan ittiba. Tapi kita katakan Islam ya memang harus gitu loh. Ya, kalau seseorang nggak Islam gimana dia akan ya diterima amalannya. Ya, nah, maka syarat sah niat yang pertama jelas dia harus muslim bukan orang kafir. Ya, bukan orang kafir. Dan kita tahu orang-orang kafir ketika dia beramal, beribadah atau mungkin melakukan amalan-amalan yang ya dinilai kalau dilakukan oleh orang Islam dia akan mendapatkan pahala. Seperti misalnya sedekah. Orang kafir dermawan, dia bersedekah misalnya. Ya dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah akan memberikan balasan hanya cukup di dunia saja. Tapi tidak sampai akhirat. Ya, tidak sampai akhirat kan itu. Makanya kalau kita lihat ya yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib kurang baik apa terhadap Rasul kan?
Ya, semuanya dibela dibela Abi Thalib. Ketika Rasul mau dibunuh atau mau diapapun selalu ada pembelaan dari Abu Thalib. Ya. Tetapi kebaikan Abu Thalib ini hanya sekedar akan dibalas oleh Allah di dunia. Begitu sampai akhirat gimana? Ya, dia tetap masuk neraka, Pak. Ya, bisakah Rasulullah mengangkatnya sampai ke surga? Tidak bisa. Ya, karena beliau meninggal dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Syafaatnya tentunya hanya sampai beliau mendapatkan adab yang paling ringan. Itu aja. Ya, maka orang non muslim, nah ini harus menjadi keyakinan kita dalam hati kita. Ya, menjadi sebuah keyakinan seorang mukmin bahwa kalau ada orang non mukmin, non muslim meninggal, meskipun sebaik apapun dia, pasti dia menjadi penghuni neraka, kan gitu. Ya, jangan sampai ragu, itu orang baik banget loh Ustaz. Ya, dia tuh baik sama tetangga, dia nyumbang masjid, dia apa. Cuman memang kesalahannya dia non muslim gitu kan. Maka kita katakan apa? Dia pasti masuk neraka, nggak boleh ragu, Pak. Gitu. Ya, karena disebutkan, ya, salah satu pembatal keimanan adalah ragu dengan kafirnya orang kafir. Wah, masa sih dia masuk neraka padahal baik banget loh. Nah, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Lah itulah. Ya, coba kita sebaik apapun tadi Abu Thalib, tetap aja dia di neraka. Ya, tetap aja dia di neraka, tidak bisa masuk surga. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita. Ya, nah makanya ya ini yang menjadikan bahwasanya ya hendaknya ketika kita memilih pasangan hidup ya harus yang seakidah kan gitu. Ya, karena kan ketika kita menikah ya bukan hanya sehidup semati tapi sehidup ya surga gitu kan. Ya, pengennya meninggal mati ketika di akhirat masuk surga bareng. Ya. Nah, taib. Jadi yang pertama harus Islam niat itu. Ya, syarat yang kedua, maka di sini dikatakan falau tawaddu al kafir aw iktasala lam yasihha minhu indal jumhur. Kalau ada orang kafir kok berwudu, ya enggak dianggap deh gitu. Tidak dianggap wudunya gitu loh. Dia ikut sholat bareng, ya enggak dianggap sholatnya gitu. Nah, syarat yang kedua tamyiz. Apa tamyiz, Pak? Ya, tamyiz itu ya berarti memasuki umur yang bisa membedakan apa, mana yang bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat. Ya ini berbeda pendapat para ulama. Kapan kira-kira umur tamyiz? Maka jumhur mengatakan bahwa umur tamyiz adalah umur yang dikatakan oleh Rasulullah untuk diperintahkan sholat. Umur berapa itu, Pak? 7 tahun. Karena Nabi mengatakan yamuru auladakum bis sholati li sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat berumur 7. Berarti 7 ini sudah tamyiz. Sebagian ada mengatakan kurang dari 7, sebagian mengatakan lebih dari 7, tetapi dijawab tentunya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ya yang normal umur 7 tahun. Adapun kalau ada yang tamyiz di umur 6 tahun itu jarang kan gitu. Atau yang tamyiz di umur di atas 7 tahun pun jarang. Jadi kita ambil patokan rata-rata umur tamyiz adalah 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun dia sudah boleh niat gitu. Itu sah niatnya. Ya. Meskipun ya pahalanya ke siapa, Pak? Kira-kira ke siapa pahalanya, Pak? Jadi kalau misalnya nih umur 7 tahun kan udah tamyiz tuh. Berarti kalau dia sholat sudah tahu niatnya, oh saya mau sholat isya nih misalnya. Berarti sah dia di situ. Tapi pahalanya ke siapa? Kira-kira ke siapa, Pak? Ke orang tua. Ya, karena dia belum balik. Nah, ya, dia belum balik. Jadi ya maka ketika dia beribadah, ibadahnya sah.
tapi pahalanya ke orang tua. Meskipun demikian, anak kecil itu ketika misalnya melakukan ibadah, ibadahnya sah, tapi tidak menggugurkan. Artinya apa? Kalau nanti sudah sampai balik, dia harus melakukan lagi. Contoh, ya, di masa Rasulullah ada seseorang yang melakukan ibadah haji bawa anak kecil, ya, sama orang tuanya, sama ibunya. Apakah ini boleh berhaji? Kan gitu. Ya, maka kata Rasul, iya, ya, walaki ajrun, dan pahalanya untuk engkau. Ya, berarti dia sudah sah dianggap berhaji, tapi gugur nggak kewajiban haji buat anak tersebut? Belum. Artinya kalau nanti sudah dewasa, dia tetap wajib haji, gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, ya, maka syarat yang kedua adalah mumayyiz. Ya, oleh karena itu nggak sah niat dari anak kecil yang belum sampai derajat mumayyiz. Ya. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga, adamul ityan bima yunafihi. Ya, yang tiga, mohon maaf, al ilmu bil manwi, berilmu dengan yang diniatkan. Berilmu dengan yang diniatkan. Artinya apa? Ya tahu gitu loh. Jangan sampai ada orang sholat gitu kan. Ya, Anda sholat apa? Lu nggak tahu. Ah, ini kan berarti belum tahu. Ya, kamu sholat 2 rakaat, sholat apa? Nggak tahu. Nah, ini berarti dia tidak sah niatnya. Ya, jadi dia harus berilmu dengan apa yang diniatkan. Ya, artinya dia tahu, oh ini saya mau sholat duhur, oh ini saya mau sholat isya, oh ini mau sedekah, oh ini dan lain sebagainya. Ya, itu namanya al ilmu bil manwi. Kemudian yang keempat adalah adamul munafa, ya, adamul ityan bima yunafihi, adamul munafa bainan niyah wal manwi. Artinya antara niat dan yang diniatkan tidak ada, ya, yang meniadakan, artinya menghalangi gitu. Ya, ketika misalnya seseorang niat sholat, kok murtad, berarti kan ada yang menghalangi di situ, meniadakan, jadi tidak sah kembali. Seorang wanita mau sholat, haid, berarti kan dia menghalangi niat tadi, niat saya mau sholat, keputus karena haid tersebut. Ini jadi niatnya tidak sah di sini. Ya, niatnya tidak sah. Allahu a'lam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah an yakuna fi awalil amal. Ya, apa? Niat itu hendaknya ada di awal amal. Ya, terkecuali, ya, yang dikecualikan oleh Rasulullah, maka itu dikecualikan. Contoh apa? Ya, puasa sunnah. Ya, jadi awalnya apa? Niat itu harus berada di awal. Ya, kalau misalnya ada seseorang sholat, ya, kemudian apa? Ya, dia nggak di awal, dari awal nggak ada niat mau sholat apa. Baru begitu masuk rakaat kedua, oh iya, berarti saya sholat duhur. Ini nggak bisa. Berarti kenapa? Karena sholat niatnya tidak di awal. Jadi harus di awal, dari awal. Ya. Nah, makanya, ya, yang dikatakan 2 minggu yang lalu pertanyaan bahwasanya kalau dari rumah mau keluar, ya, maka itu sudah otomatis niat kan gitu. Tapi di tengah jalan bisa jadi terputus. Ya, udah mau ke masjid, memang ya udah karena mau isya, ya pasti otomatis mau isya. Tapi di tengah begitu mau masuk masjid ada jenazah datang, ternyata didahulukan sholat jenazah, berarti kan berganti niat di sini. Ya, yang tadinya saya dari rumah mau sholat isya, tapi karena ada jenazah jadi sholat jenazah dulu. Ya, ini berarti terputus di sini. Kita sholat jenazah, kemudian nanti sholat isya. Ya, ini berarti udah otomatis keluarnya kita, itulah, ya, nih niat kita di situ. Ya, taib. Maka itu harus di awal. Kecuali tadi kita katakan puasa, ya, sunnah.
Ya, karena ini Nabi pernah melakukannya gitu. Ya, pernah suatu ketika Rasul tanya kepada para istrinya, adakah makanan pagi ini? Kata istrinya, tidak ada. Gitu. Maka kata Rasul, ya sudah kalau gitu saya puasa. Ya, padahal ini sudah matahari terbit. Ibaratnya sudah masuk waktu duha kok baru niat. Berarti kan niatnya tidak di awal. Ya seharusnya dia nih, kalau kita kaedahnya niat di awal berarti sebelum subuh harus sudah niat puasa sunat. Tetapi karena ini dilakukan oleh Rasulullah maka menjadi sebuah pengecualian. Berbeda kalau puasa wajib. Nah kalau puasa wajib maka niatnya harus dilakukan sebelum terbit atau sebelum subuh gitu kan. Sebelum terbit fajar. Ya bahwasanya besok saya mau puasa ya Ramadan. Atau mau puasa qada atau mau puasa ya nazar. Ini semua wajib nih. Ya puasa-puasa yang wajib. Nah ini harus dari malam niatnya. Ya tapi kalau sunnah karena Rasulullah pernah terjadi seperti itu berarti kita pun boleh. Ya Bapak bangun dari tidur gitu kan. Ya begitu bangun nggak ada makanan gitu kan. Ya udahlah saya puasa, boleh. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah puasa, tapi begitu ada makanan, beliau batalkan. Gitu. Ya begitu puasa paginya, tiba-tiba ada ngirim hadiah, ya lalu diberikan kepada Rasulullah. Ya dikasih tahu Rasulullah bahwasanya tadi ada hadiah, maka kata Rasulullah berikan kepada saya, falaqad asbahtu shaiman, aku tadi pagi puasa. Ya kan, aku tadi pagi puasa, sekarang enggak puasa, sekarang saya pengen membatalkan. Karena memang puasa sunnah itu bebas ya Pak ya. Ya puasa sunnah itu bebas, artinya ya dia itu boleh membatalkan di tengah jalan. Ya nggak harus dia saya harus puasa berarti harus sampai sore, tidak. Ya artinya kalau dia puasa tiba-tiba ada yang neraktir, boleh nggak batalin Pak? Ya boleh. Apalagi kalau ada tamu dan tamunya mengatakan saya nggak akan makan kalau jenengan makan, maka wajib ngikutin. Karena menghormati tamu adalah hal yang ya menjadi sebuah kewajiban. Gitu kan. Ya sebagaimana apa? Ya Salman Al Farisi main kepada ya Abu Darda, ya kemudian apa? Ya, ini silakan dimakan. Oh saya nggak akan makan kecuali kamu makan. Oh saya puasa, gitu kan. Makan nggak? Gitu kan. Maka saya ikut makan. Akhirnya dibatalin puasanya. Ya dibatalin karena menyambut tamu itu adalah hal yang utama dan diwajibkan. Taib. Ya seperti itu. Jadi Nabi mengatakan as-shaimul mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah pemimpin bagi dirinya. Kalau dia mau terusin, ya terusin. Kalau mau batalin ya batalkan, silahkan. Ya, taib. Selanjutnya, yang keenam syaratnya adalah niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Ya, antakuna niyyah muqarranatun lil amal minal awal ilal akhir. Jadi harus menyertai amalan dari awal sampai akhir. Artinya jangan sampai di tengah jalan berubah kecuali memang yang dikecualikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh, ya jenengan bangun, ya ternyata bangun jam 4 gitu kan. Wah langsung ambil air wudhu, dia niat sholat asar. Ya begitu sholat asar, ya di tengah jalan, ya dia ingat. Saya belum sholat zuhur. Ganti niat sholat zuhur. Nah gimana ini Pak? Ya kira-kira diterima nggak sholatnya? Udah ngantuk ya Pak? Ngantuk Pak? Diterima nggak sholatnya? Kira-kira? Diterima nggak? Ya jadi niatnya tadi sholat asar, di tengah jalan berubah menjadi sholat zuhur. Ya, enggak diterima. Kenapa? Yang enggak diterima duhurnya apa asarnya kira-kira? Asarnya. Ya, asarnya apa dua-duanya?
Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Yang asar keputus di tengah jalan, yang duhur tidak dari awal. Jadi dua-duanya nggak sah. Terus apa yang dilakukan? Ya batalin. Ya, harus dari awal lagi dia. Ya sholat duhur dulu misalnya. Ya kemudian sholat asar. Jadi nggak boleh di tengah-tengah kok terputus niatnya, ini nggak boleh. Ya, nah seperti itu. Ya, kecuali ketika ada pengecualian yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ketika misalnya seseorang sholat sendirian, tiba-tiba ya ada orang ngikutin sholat di samping kita. Berarti dari kita sholat sendirian jadi imam. Ah ini ternyata pernah terjadi di Rasul, berarti boleh. Ya, ya kan sering kan biasanya kalau kita lagi sholat masbuk sendirian, tiba-tiba nanti ada yang mengikuti. Maka ini adalah hal yang boleh. Ya, adalah hal yang ya dibolehkan. Atau bahkan pergantian niat dari imam menjadi makmum atau makmum menjadi imam. Boleh nggak ini? Ini boleh. Kenapa? Karena ini terjadi di masa Rasul. Ya, ketika Rasul sakit, ya Abu Bakar menjadi imam. Ternyata Rasul paksakan ke masjid, lalu beliau berdiri di samping Abu Bakar, dia langsung Abu Bakar mundur jadi makmum. Ya, yang imamnya sampai sekarang Rasul. Jadi tadinya imam jadi makmum. Ya, sebagaimana tadi makmum jadi imam. Kapan itu? Kalau misalnya seseorang makmum tadinya, tiba-tiba imamnya sakit, wah ini nggak bisa meneruskan bacaannya dan batuk-batuk misalnya, dia harus mundur diganti oleh belakangnya. Ya berarti kan dia berubah niat dari makmum jadi imam, dan ini boleh gitu kan. Ini adalah hal yang dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara syarat sah niat adalah adanya kalimat penyatuan niat. Ya, kapankah boleh menggabungkan niat, tasyrikun niat? Ya tentunya kalau amalan itu wajib ya dan sama-sama wajib tidak bisa digabungkan. Karena masing-masing ya Pak ya. Ya, jangan sampai jenengan sholat duhur 4 rakaat atau sholat asar 4 rakaat digabung dengan duhur misalnya. Sholat duhur digabung dengan asar, oh nggak bisa. Karena ini sebuah kewajiban. Jadi yang wajib itu nggak bisa digabung. Ya, sama seperti wajib dan sunnah juga nggak bisa digabung. Ya, tidak bisa orang sholat 2 rakaat ya subuh digabung dengan sholat 2 rakaat sunnah fajar. Oh nggak bisa. Kenapa? Satunya wajib, satunya sunnah. Jadi kalau wajib sama wajib nggak bisa, sunnah sama wajib tidak bisa. Yang bisa apa? Ya sunnah dengan sunnah, tetapi jumlah dan kondisi jenisnya juga harus sama gitu. Ya, jadi kalau misalnya menggabung antara witir dengan sholat sunnah fajar nggak bisa, karena jumlahnya sudah berbeda. Ya, tapi kalau misalnya ya menggabungkan, ya habis wudhu dia menggabungkan niat 3, apa? Sholat sunnah wudhu misalnya. Ya, ini wudhu pagi-pagi nih menjelang subuh. Sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah fajar misalnya. Kan 3 tuh. Ya, tapi jenisnya sama semua, sunnah semuanya. Ya, maka ini bisa digabungkan. Ya, ini bisa digabungkan. Jadi dengan wudhu, saya niatin 3 emang. Salat sunnah wudhu sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal sampai apa? Sendalnya sudah mendahului Bilal ke surga. Ya, kata Rasul, kenapa kok sendalmu udah ada di surga ya Bilal? Ya, kata beliau apa? Ya, tidaklah aku berwudu kecuali selepasnya aku akan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, jelas. Yang ketiga sholat sunnah fajar, digabung dalam 2 rakaat bisa. Kenapa? Karena jenisnya sama, sunnah, kemudian jumlahnya juga sama. Ya, nah, seperti itu. Ya, seperti puasa.
Ya. Kalau puasa, ya saya niat puasa mengkodok sama nazar. Oh, nggak bisa digabung, Pak. Kenapa? Dua-duanya wajib. Ya, tapi kalau puasa kodok digabung dengan puasa Senin, nggak bisa juga. Kenapa? Karena puasa kodok adalah wajib, puasa Senin sunnah. Kapan bisa digabungnya? Ya misalnya Senin pas bertepatan dengan Ayyamul Bid. Ya, di situ digabung. Ya saya puasa Senin, ya digabung dengan puasa Ayyamul Bid misalnya. Bisa. Kenapa? Jenisnya sama. Ya jenisnya sama. Sunnah dan juga tata caranya juga sama. Wallahu alam. Itu kaidah dalam menggabungkannya. Tapi kalau wajib sama sekali tidak bisa digabung. Ya. Nah, Allah alam. Kemudian kita bicara tentang hubungan niat dengan amal misalnya. Hubungan niat dengan amal atau dengan maksudnya hubungan niat antara niat dengan pahala dan dosa. Yang pertama hubungan niat dengan pahala. Ya. Kaidahnya mengatakan annahu la thawaba illa bin niyah. Kaidahnya mengatakan bahwasanya tidak ada pahala atau bahwa pahala tidak akan mungkin bisa didapat kecuali dengan niat. Jadi dengan nggak berniat apapun ya nggak bakal dapat pahala. Mau sholat sunnah fajar kok nggak niat sholat sunnah fajar, ya berarti nggak jadi dapat niat pahala sholat sunnah fajar. Jadi melakukan sesuatu harus atau bahwasanya pahala itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan niat. Tanpa niat tidak akan mungkin mendapatkan pahala. Demikian. Ya, makanya para ulama mengatakan sesungguhnya amal yang berat adalah kalau tidak ada niat gitu. Seandainya tidak ada syariat niat, kita bingung. Gimana nanti mau beramal? Ya, makanya karunia Allah Subhanahu wa taala adanya niat. Kemudian orang yang berniat ada dalam dua keadaan, Pak. Orang yang berniat ada dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia jadi mengamalkan. Ya. Dia jadi mengamalkan. Maka dia akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih. Jadi dia niat niat melakukan dan jadi dilakukan, maka dia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsirah, bahkan lebih. Ya. Nah, maka seseorang kalau kita lihat kan kebanyakan minimal pahala itu berapa, Pak? 10. Ya, baca Al-Quran misalnya. Siapa yang membaca satu huruf, maka setiap satu huruf dikali 10. Ya, satu huruf itu maksudnya alif lam mim berarti 3 huruf. Nah, itu. Berarti ketika kita cuma baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Ya, sedekah pun demikian. Jadi orang itu beda-beda, bisa jadi dapatnya 10 atau lebih. Ya, apa yang membedakan ini? Tentunya banyak hal banyak faktor ya. Yang pertama jelas keikhlasannya. Semakin dia ikhlas maka pahalanya semakin tinggi. Ya. Semakin dia ikhlas maka pahalanya semakin tinggi. Ya, Yang kedua apa faktornya? Di antara faktor kenapa pahalanya berbeda-beda, bisa bertambah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesesuaiannya dengan contoh Rasul. Saya tanya, Pak. Saya tanya,
kalau ada orang sholat sunnah fajar, dia bacanya surat panjang-panjang satu, ya, yang satu bacanya pendek-pendek, mana yang pahalanya lebih besar kira-kira? Bisa nggak Pak? Dua orang sholat sunnah fajar, yang pertama bacanya misalnya ya surat Al-Baqarah panjang-panjang, 2 rakaat itu dia baca 1 juz gitu. Yang kedua bacanya pendek-pendek. Dari dua hal ini mana yang dapat pahalanya lebih? Mana Pak? Yang pendek. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan pendek salat sunnah fajar. Rakaatani khafifatan kata Nabi. 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat yang ringan, bukan yang panjang. Jadi kesesuaiannya dengan sunnah menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala lebih. Ya, pahala lebih. Kemudian apa? Di antara faktor yang lain adalah keimanan seseorang tentunya. Ya, makanya ya Nabi pernah mengatakan jangan kalian celak sahabatku kan gitu. Kalau mereka berinfak dengan 1 gunung emas, ya kalau kalian berinfak dengan 1 gunung emas tidak akan menyamai apa? Ya, seukuran telapak jarinya sahabat gitu. Jadi kalau kita sudah infak emas sebesar gunung aja, itu dibandingkan dengan sahabat paling dapatnya ya setelapak tangan atau 2 telapak tangan. Nggak lebih. Kenapa? Karena di sini beda keimanannya. Mereka itu benar-benar tingkat keimanannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi. Makanya kalau ya kita digabungkan atau dikatakan oleh orang-orang Murji'ah gitu kan. Siapa tuh orang Murji'ah? Orang Murji'ah adalah orang yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup di dalam hati, nggak perlu beramal. Jadi kalau hatinya beriman selesai. Mau dia ahli maksiat ya tetap dikatakan beriman terus. Ya, padahal iman butuh amal soleh. Kemudian kata mereka, iman kita sama dengan iman Abu Bakar. Padahal antara kita dan Abu Bakar, orang yang pertama beriman, ya jauhnya bainas sama, antara langit dan ya bumi, atau bahkan lebih dalam lagi, sumur bor mungkin kan gitu. Kenapa? Jauh Pak gitu. Ya nggak bisa disamakan antara keimanan kita dengan keimanan Abu Bakar. Demikian. Jadi itu faktor kenapa kok pahala bisa berbeda-beda. Ya, dan maksimal adalah 700 kali lipat, tapi ada amalan yang lebih dari 700 kali lipat. Apa Pak kira-kira Pak? Ya, amalan yang dinilai lebih daripada 700 kali lipat. Kenapa Pak? Ini kayaknya udah ngantuk, jam berapa sih? Bisa sama toh? Masya Allah, cepet men yo. Apa kira-kira? Sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, jelas itu berlipat-lipat dibandingkan ini. Ya, yang lain puasa, ya, karena apa? Nah, Allah mengatakan kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya berlipat-lipat, lebih dari 700 kali lipat. Ya, di antara yang lebih apa? Sabar, Pak. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Ya, makanya sabar itu berat, Pak, karena pahalanya tanpa batas. Kalau ringan ya pahalanya ya paling sepeda kan gitu. Ya, karena ringan, makanya berat. Yang pahalanya lebih apa? Ya sering mungkin saya sampaikan dulu kan itu. Apa itu mengucapkan doa masuk pasar. Nabi mengatakan apa? Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, silakan dicari redaksinya, mungkin di Google ada. Siapa yang baca ini maka dia akan ditulis 1000 kali 1000 kebaikan, diangkat 1000 kali 1000
derajat. Dihapuskan 1000 kali 1000 kesalahan dan dosa. Kemudian yang keempat, dibangunkan rumah di surga. Berarti lebih kan? Kan ngomong doang. Ya, masuk pasar baca tadi. Ternyata apa? Makanya para ulama berbeda pendapat menyikapi hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Masa cuma ngomong segitu doang, pahalanya lebih banget. Padahal ini hadisnya kuat. Ya minimal sampai derajat hasan, yaitu apa? Orang baca doa itu dapat 4. Dinaikkan pahalanya 1000 kali 1000 berarti 1.000.000 kan gitu. Ya kebaikan. Diangkat derajatnya 1000 kali 1000, dihapuskan 1000 kali 1000 kesalahan. Bahkan yang keempat apa? Dibangunkan rumah di surga. Nah itu. Kondisi yang kedua Pak, ya sedikit ya kita lanjutkan. Tidak jadi mengamalkan Pak. Ya. Tidak jadi mengamalkan gimana? Ya, ada 2 keadaan di sini, mohon maaf. Yang pertama, punya kebiasaan mengamalkan, tapi tidak jadi mengamalkan karena ada uzur. Apa pahalanya? Maka dia mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang mengamalkan. Syaratnya apa? Dia punya kebiasaan. Karena Nabi mengatakan apabila seorang sakit, ya seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis baginya sebagaimana orang yang beramal pada saat sehat atau mukim. Jadi misalnya Bapak terbiasa sholat tahajud, tiba-tiba malam ini sakit gak sholat tahajud, ya tetap ditulis sholat tahajud. Karena punya kebiasaan itu. Ya terbiasa setiap Jumat sedekah, ya tiba-tiba hari Jumat ini gak sedekah, ya tetap ditulis sedekah. Kenapa? Karena punya kebiasaan amal tersebut. Makanya Pak, Nabi mengatakan apa? Ya sebaik-baiknya amalan adalah yang kontinu meskipun sedikit. Ya ini. Ya jadi ini yang pertama. Dia rajin mengamalkan, tapi nggak jadi mengamalkan karena ada udur. Ya maka dia tetap ditulis pahala sempurna. Yang kedua, dia tidak punya kebiasaan ngamalin itu Pak. Ya. Dan dia pun meninggalkannya bukan karena ada uzur lagi. Udah nggak punya kebiasaan. Ya, misalnya seorang saya besok mau puasa Kemis gitu kan. Kok tumben gitu? Nggak pernah puasa Kemis misalnya. Ya. Terus besoknya ngelihat makanan, males gitu. Berarti dia nggak punya kebiasaan dan dia meninggalkan bukan karena uzur, maka dia ditulis pahalanya ada 1 kebaikan. Ya, pahalanya sempurna, Pak. Ya, tetap mendapatkan ya man hama bihasanin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Dia mendapatkan kebaikan yang sempurna 1. Ini ya, jadi kalau orang meninggalkan tidak jadi beramal tapi dia memang nggak punya kebiasaan dan tidak ada uzur, maka dia hanya mendapatkan 1 kebaikan. Sebaliknya kalau siksa sekarang, hubungan antara dosa, niat dengan dosa. Ya, yang pertama, tidak ada dosa kecuali dengan niat. Tidak ada dosa kecuali dengan niat. Artinya apa Pak? Begini Pak. Seseorang tidak ada niat minum arak, tidak ada niat minum khamar, tapi dia sangat kehausan, di depan ada gelas, gak tahu kalau itu khamar, langsung dia minum, ternyata mabok. Berdosakah dia Pak? Ya berdosakah dia? Tidak. Kenapa? Karena gak ada niat. Ya karena gak ada niat. Ya beda kalau orang udah niat mabok gitu kan. Wah saya pokoknya harus mabok nih niat. Di depan ada gelas kecil putih, ada airnya, air putih, bentuknya kayak wine misalnya, dikiranya wine. Ya begitu dia minum, nggak mabok. Ya dia dapat berdosa apa enggak Pak? Dia berdosa nggak Pak? Ya berdosa kenapa? Niat. Beda kan Pak? Beda kan? Pertama nggak niat, minumnya topi miring. Maka dia nggak dosa. Yang kedua niat, minumnya malah air putih, ya dosa. Karena niatnya yang melakukan.
Ya, ini yang pertama. Oh, yang kedua, orang yang berniat. Nah, ini tadi kan kalau tadi beramal, ya orang yang mau berniat beramal, yang pertama jadi atau enggak. Sekarang orang berniat melakukan dosa. Yang pertama, dia jadi mengamalkan dosa. Ya, saya mau berzina. Ya, ternyata dia melakukan dosa, maka ditulis di sisi Allah 1 dosa, dan ini kasih sayang Allah kepadanya. Ya, bahwa orang yang berdosa cuma ditulis dosa 1 aja. Ya, kalau kebaikan dia lakukan maka dia dapat pahala 10 sampai 700. Tapi kalau dosa dia lakukan maka dia cuma ditulis 1 dosa. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah. Yang kedua, tidak jadi mengamalkan. Nah, ini gimana? Ada 2 keadaan juga. Dia nggak jadi mengamalkan. Yang pertama, nggak jadi karena takut kepada Allah. Ya, orang mau zina. Ya, begitu di tengah jalan dia baca wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Oh, langsung takut dia sama Allah. Nggak jadi berzina, maka dia dapat pahala yang sempurna. Ya, niat jelek tapi tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau niat melakukan dosa tapi dia tinggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi yang pertama karena malas. Ya, niat besok mau zina, paginya malas gerak, mager kan gitu. Maka dia tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Yang kedua, dia tidak jadi melakukan dosa karena nggak ada fasilitasnya. Ya, apa misalnya? Ya, pokoknya malam ini saya mau zina. Udah niat zina, mau datang ke tempat pelacuran, baru sampai sana dirazia. Ya, sampai sana dirazia. Berarti kan nggak jadi tuh, Pak. Ya. Maka yang seperti ini dia tetap dapat apa, Pak? Dosa. Ya, dia tetap dapat dosa. Ini terkait dengan pahala dan dosa. Nah, ya. Baik. Ya, terakhir, Pak, hubungan antara niat dengan hal yang mubah atau haram. Dengan hal yang mubah. Hal yang mubah atau halal bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar. Ya, hal yang mubah atau ini dihalalkan bisa menjadi pahala atau ibadah kalau niatnya benar. Misalnya, ya, seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya itu mubah, boleh. Ya, tapi bisa menjadi sebuah pahala supaya apa? Kalau dia niatkan untuk menjaga diri dari berzina dan lain sebagainya. Ya, maka dia mendapatkan pahala yang lebih. Meskipun hubungan intim dengan istri sudah berpahala. 6. Ya. 6. Kemudian juga yang mubah bisa berubah jadi dosa kalau niatnya nggak benar. Ya, kalau niatnya nggak benar. Contoh hal yang mubah, pisau, ya kan? Kalau dia beli tujuannya adalah untuk masak dan lain sebagainya, ya udah itu mubah. Tapi kalau dia beli ternyata tujuannya adalah untuk membunuh, ya berarti jadi dosa. Semua tergantung niat. Kemudian yang paling hubungannya yang kedua adalah tentang niat dengan haram. Ya, kaedahnya Pak mengatakan sesuatu yang haram tidak berubah menjadi boleh hanya karena niat baik. Sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi boleh hanya karena niat yang baik. Ya. Nah, ya, misalnya seorang, ya, kok kamu berzina dengan janda? Oh, saya niatnya mengayomi dia, kan gitu. Boleh nggak itu, Pak? Ya tetap nggak boleh. Tadi makanya saya sebelum berangkat ke sini menjawab konsultasi via WhatsApp. Salah satunya konsultasinya apa? Ada seorang wanita sudah punya suami, dia nikah siri dengan laki-laki lain. Alasannya apa? Supaya tidak terjerumus ke zina. Subhanallah, kita langsung istighfar banyak. Ya, padahal wanita tidak bisa menikah dengan banyak laki. Kalau laki-laki beda ya Pak ya. Ya, jatahnya 4 kan gitu.
Tapi kalau perempuan nggak bisa. Ya, dia katakan ya dia nikah siri niatnya agar tidak terjerumus ke zina. Yo nggak bisa berubah, tetap itu zina. Nah, makanya di sini kaidahnya sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi boleh hanya karena niat baik. Mencuri haram, Pak. Ya, tapi saya mencuri itu tujuannya adalah untuk memberi fakir miskin. Yo tetap mencuri haram, tidak akan berubah. Kemudian, ya terakhir lagi Pak, mohon apa ya? Ya apa haram itu ada dua. Haram itu ada dua. Yang pertama diharamkan karena menjerumuskan kepada yang haram. Yang kedua diharamkan karena memang perbuatannya haram. Nah ini beda loh Pak dua. Yang pertama dia haram karena menjerumuskan kepada yang haram. Contohnya apa? Ya berdua-duaan. Ya dengan lawan jenis, pacaran dan lain sebagainya. Ya, maka ini ya bukan itunya yang diharamkan, tapi apa? Ini diharamkan karena menjerumuskan kepada yang lebih haram. Apa itu? Zina. Ya, maka dia diharamkan. Ya. Yang kedua itu tadi diharamkan karena memang zatnya haram. Apa itu? Zina, riba, membunuh, mencuri, ya itu haram jelas. Nah, kaedahnya dua ini berbeda. Kalau yang pertama ya diharamkan karena menjerumuskan ke dalam sesuatu yang haram, dia menjadi boleh kalau ada kebutuhan. Ya, sekarang memandang wanita yang bukan mahram boleh apa tidak, Pak? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia menjerumuskan kepada perbuatan yang lebih haram, yaitu zina. Tapi ketika ada kebutuhan, dia boleh. Kapan, Pak? Kalau orang mau ya, menikah misalnya, atau jual beli menikah misalnya, kan perlu nazar, perlu ngeliat. Nah ini jadi boleh. Ada kebutuhan di situ. Ya ada kebutuhan di situ. Contoh kasus misalnya, seseorang nggak punya motor, dia naiknya bis terus. Lalu dia mengatakan, wah saya lebih baik ya ngambil motor dengan cara riba daripada saya naik bis ikhtilat campur baur di bis kan gitu. Maka jawabannya nggak tepat. Kenapa? Karena riba adalah haram secara zatnya. Tapi kalau ikhtilat, ya apa menjerumuskan kepada yang haram dan ini lebih ringan. Makanya apa? Ya tetap dia naik bis karena ada kebutuhan di situ. Jangan sampai dia malah kredit riba. Berbeda kalau yang kedua yang diharamkan karena memang zatnya. Nah ini menjadi boleh kapan? Kalau tadi kan karena ada kebutuhan. Kalau ini menjadi boleh kapan? Kalau darurat. Kalau darurat. Contoh misalnya seseorang ya, apa namanya? Mati gitu kan. Apa seseorang di tengah hutan nggak ada makanan, ketemunya bangkai. Padahal bangkai adalah yang diharamkan. Nah, kondisinya di sini darurat. Ya, kondisi di sini darurat, maka dia apa? Boleh untuk memakan bangkai tersebut tapi sesuai artinya tidak kebanyakan. Kok jangan sampai kok sate kambing tiren kok enak gitu kan. Akhirnya banyak, ini nggak boleh. Jadi hanya sekedar menghilangkan ya apa? Rasa lapar. Contoh ya khamar, minum khamar itu kan haram. Ya, tapi ketika ada sesuatu yang terselak di tenggorokan di sini. Ya, ada sesuatu yang terselak di tenggorokan, ya harus ada yang mendorongnya. Nah, di situ cuma ada khamar, maka minum khamar supaya apa? Ya ini bisa mendorong sehingga dia tidak jadi meninggal. Tapi kalau kehausan, saking hausnya udah nggak bisa apa benar-benar mau mati karena kehausan. Tapi di situ ada khamar maka nggak boleh diminum. Kenapa Pak? Karena khamar tidak menghilangkan rasa haus, kata Syekh Utsaimin. Jadi tidak boleh, itu tidak menjadi darurat di situ. Ya, seseorang kelaparan, ya, dan dia harus mencuri, ya maka di situ darurat. Dia mencuri makanan hanya untuk sekedar dia hidup, ini kondisinya darurat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis tentang niat. Ya semoga bisa dipahami dan insyaallah di kesempatan mendatang kita masuk ke hadis yang kedua dan ini hadis yang panjang, yaitu terkait tentang ya apa namanya rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya ada pertanyaan tetap? Oh iya monggo, ya ada pertanyaan silahkan.
Kalau saya bebas. Karena saya alhamdulillah hari ini datang sama orang-orang dari Bas FM. Besok mau mengisi di Pati rencana. Jadi sekalian dari sini ke Pati nanti insyaallah. Baik, monggo Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai masalah niat tadi. Salah satu dalam upaya kita untuk sehari-hari untuk melakukan itu adalah niat dalam bekerja. Ya, dalam bekerja kita memberikan niat yang baik, niat karena pekerjaan kita kalau sesuai dengan untuk berpahala. Tapi di dalam terusi oleh niat bahwa kita akan mendapatkan upah dari pekerjaan itu, dan kita tidak tahu yang mendominasi mana ini, apakah niatan kita ataukah niatan kita untuk mencari upah itu sendiri. Mungkin ada kiat atau apakah itu juga berpahala yang kita niatkan sejak awal itu karena tergores oleh niatan yang lain, efek samping yang lain, dan bagaimana kiat-kiatnya untuk menjaga niat dari awal dan tetap mempunyai pahala yang lebih. Terima kasih. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya, ya sangat bagus. Ya ketika kita bekerja, ya tentunya dari awal ya kita pengen yang namanya bekerja itu adalah mencari ma'isyah yang itu untuk menghidupi anak, istri kan gitu. Dan itu jelas berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Nabi mengatakan bahwa hak seorang istri adalah antuti'imaha idza ta'imta kan itu. Engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau memakai pakaian dan lain sebagainya. Berarti di sisi situ ketika Anda bekerja, ya pasti ada niatan untuk mendapatkan upah dan itu adalah tidak mengotori niat menurut kami. Kenapa? Ya itulah ma'isyah. Dan sekarang kalau dengan kerja tapi nggak ada niat untuk mendapatkan upah, lo gimana menghidupi anak istri? Ya, dari sisi itunya jelas bahwa memang kalau kita bekerja ya pasti cari upah dan cari ma'isyah. Ya, maka di situ tidak mengotori yang namanya niat. Berbeda kalau kita ibadah misalnya, ibadah kepada Allah tapi di sisi lain ibadah sedekah kepada Allah. Tapi di sisi lain pengen ya supaya ada nilai dunianya kan gitu, biasanya ada orang sedekah yang diajarkan oleh ustadz-ustadz di TV biasanya ya. Ya kalau sedekah nanti kalau kamu pengen dapat alpat maka sedekahin kijangnya kan gitu dan lain sebagainya misalnya. Ya maka di sini sebagian ulama mengatakan gimana kadarnya mana nih? Kalau kadarnya lebih besar kok nyari dunianya berarti dia nggak dapat pahala. Tapi kalau kadarnya lebih besar adalah dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau setengah-setengah juga dapat ya setengah-setengah gitu. Ini kata para ulama. Nah, adapun cari ma'isyah ya memang dari awal ya niatnya cari upah juga. Kenapa? Dengan upah ini adalah untuk yang membiayai anak, istri dan lain sebagainya. Jadi tentunya ya ikhlaskan niat itu ketika jenengan berangkat kerja. Wah, saya berangkat kerja ini memang nyari upah tentunya untuk menghidupi anak istri, maka insya Allah ya ketika Bapak mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi dan lain sebagainya sampai akhir keluar, di situ akan Allah mudahkan semuanya. Ya, tetapi ketika jenengan ya bekerja kok males lah dan lain sebagainya, kemudian ada rasa berat ketika harus bekerja, maka di situ bisa jadi akan muncul setan dan lain sebagainya, sehingga Allah pekerjaan kok semakin sulit dan lain sebagainya, tiba-tiba dapat pimpinan yang ya killer, marah-marah terus dan lain sebagainya. Tetapi ketika Anda jalani itu karena niat ingin menghidupi anak istri yang mereka butuh makan dan lain sebagainya, maka Allah akan memudahkannya. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Ada dua pertanyaan dari Bapak atau dari atas? Oh. Yang pertama, apakah boleh ketika kita sholat sunnah, misalkan sholat rawatib, kemudian teringat di tengah jalan mau menunaikan sholat istiqoroh itu kemudian baru diniatkan?
Kemudian ditambah lagi niat sholat sunnah, wudhunya baru keingat itu zakat. Jadi di tengah-tengah menambah niat sama-sama sholat sunnah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga supaya hati kita itu niatnya dari awal sampai akhir itu sama, Ustaz. Tadi kan disampaikan niat itu dari awal sampai akhir itu sama. Nah, ya, terima kasih. Yang pertama, ketika kita sholat sunnah, tiba-tiba di tengah jalan ingin menambahkan niat, gitu kan. Maka kaedahnya tadi sudah kita katakan bahwa niat itu harus di awal, yang kedua harus sampai akhir. Berarti kaedahnya kalau saya mau sholat sunnah tiba-tiba, saya mau sholat istikharah, ini berarti di tengah jalan. Ya, berarti tidak boleh, harusnya ya itu nanti gitu loh. Jadi ini teruskan sholat rawatibnya. Jadi tidak boleh diputus dengan niat yang lain. Ya, entah itu sholat istikharah, entah itu sholat yang lain. Jadi kaedahnya tadi saya katakan bahwa dari awal sampai akhir harus niatnya sama satu. Ya, kecuali ketika ada dalil yang membolehkan seperti tadi yang kita katakan. Tadinya niatnya mau jadi imam, tiba-tiba mau jadi makmum, tiba-tiba kok ada orang bermakmum kepada kita, jadilah imam, karena ini dilakukan Rasul. Tapi kalau kondisi ini, maka kita katakan itu tidak boleh. Otomatis kalau jenengan saya ganti niat istikharah, berarti batal dua-duanya. Ya, batal dua-duanya. Bagaimana menjaga dari awal sampai akhir? Ya tentunya ya tadi kita katakan jaga niat itu. Saya mau sholat sunnah tahajud, ya udah itu dari situ. Ini namanya menjaga dari awal sampai akhir. Adapun nanti ya kalau dari sisi fikih itu. Dan sekarang dari sisi niat lillah, tiba-tiba di tengah jalan kok muncul riya dan lain sebagainya, maka supaya niat itu sampai akhir ikhlas, ketika muncul riya berusaha dilawan. Ya, berusaha dilawan. Kalau nggak dilawan, berarti saat itu sudah selesai. Dalam artian jenengan nggak dapat pahala. Ya, meskipun sholatnya sholatnya sah, sholatnya sah. Tapi dari sisi pahala hilang. Ya, karena kalau kita melakukan kesyirikan sia-sia amalannya. Tapi kalau dilawan, jangan sampai terjadi riak-riaknya, jangan sampai benar-benar datang. Dilawan terus, maka insya Allah kata para ulama dia tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam. Cukup, monggo Pak. Waalaikumsalam. Kasusnya gimana? Sholat safar, misalnya ketika melakukan perjalanan berniat mau sholat akhir isya di satu tempat di masjid, itu pas jamaah sholat isya. Kita masuk. Jadi lihat dan sholat yang benar yang mana? Apakah ikut sama sholat isya full, nanti nambah atau masuk, ataukah kita masuk dulu, tapi nanti nambah, kemudian lanjut sholat isya kosor, atau bagaimana Pak? Jadi yang terkait harus niatnya harus dari awal harus pas. Ya. Ya, jadi pertanyaan itu. Ya. Ketika seseorang safar, itu kan safar, otomatis dia ingin menggabungkan sholat, tapi dia pengennya jamak takhir, gitu kan. Jamak takhir. Dia berangkat misalnya dari Semarang mau ke Solo, dari Semarang sebelum maghrib, gitu kan. Ya, harapannya nanti sholat isya, maghrib isyanya di Solo. Ternyata sampai Solo itu waktu isya, gitu kan. Ya, imam itu ya melakukan sholat isya. Ya, gimana kalau kita ikut makmum dengan imam? Nah, di sini ya memang terjadi banyak sekali perbedaan dalam masalah fikih dan lain sebagainya. Yang tepat, ya kami melihatnya ini yang tepat. Dia ikut sama imam tapi niat sholat maghrib. Lalu imamnya isya, Ustaz. Iya. Di rakaat ketiga Anda tahiyat, kemudian salam.
Ya, begitu masih dapat 1 rakaat, bangun lagi. Ya, itu ikuti salat Isya di situ. Tapi di situ jenengan nggak bisa kosor. Salatnya lengkapi jadi 4. Jadi 3 dan 4. Kenapa? Karena mengikuti imam. Tapi kalau jenengan salat sendiri kan gampang. Ya, ke rumah misalnya, udah saya sampai waktu Isya, maka salat 3 rakaat ditambah 2 rakaat. Selama itu bukan daerah Anda ya, maksudnya jenengan rumahnya di Semarang. Tapi kalau jenengan rumahnya kok di Solo, memang mau pulang ke Solo, begitu sampai Solo udah nggak boleh kosor, gitu kan? Karena udah nggak safar lagi. Tapi ketika misalnya sampai itu bukan daerah jenengan Solo, cuma jenengan sholat sama imam, berarti ya niatkan pertama maghrib, ya, begitu 3 rakaat jenengan langsung tahiyat, kemudian salam, lalu bangkit lagi mengikuti imam rakaat terakhir. Ya, itu niat sholat Isya. Nah, ditambah 3 rakaat lagi. Ya, kenapa? Karena sholatnya mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ya, mungkin ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan. Enggak ada di ibu-ibu ada? Oh, ada. Oh, belum ada. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di 2 minggu lagi di pekan kedua dalam hadis yang kedua insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar karena hadis arba'in itu isinya adalah hukum-hukum Islam yang awal. Ya, untuk ya awal-awal sehingga kita tahu oh ini hukumnya begini, begini dan begini. Mudah-mudahan kita semangat dalam belajar dan ini menjadi sebuah kebiasaan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.